Baik pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan, kami juga akan bawakan kepada Anda data-data mengenai jalur mudik di tahun ini. Ini kita lihat juga tentunya daerah terbanyak yang menjadi tujuan dari para pemudik. Kami sajikan kepada Anda. Ya, inilah dia. Daerah terbanyak tujuan pemudik kemana saja yang menjadi lokasi favorit dari para pemudik ini. Memang banyak sekali daerah-daerah ini yang kemudian warganya atau masyarakatnya hijrah, pindah ke tempat-tempat lain atau kota-kota lain. Dan saat ini Lebaran ini adalah waktu yang pas untuk pulang kembali ke Jawa Tengah. Sebanyak 32 juta orang. Sementara itu Jawa Timur menjadi tujuan kedua yang terbanyak dituju oleh pemudik, Jawa Barat, kemudian Jabodetabek dan Yogyakarta. Ini masih ada di wilayah seputaran Pulau Jawa. Berikutnya, nah ini adalah tarif tol berapa yang harus dibayar oleh para pengemudi mobil untuk bisa melewati tol-tol ini untuk bisa mencapai tujuan. Anda sudah bisa saksikan di layar kaca. Inilah dia Pejagan Pemalang Rp60.000 dan juga ada tarif tol di gerbang tol lainnya. Nah ini dia Kali Kangkung Rp86.000. Ya. Selain tarif tol, kami juga akan sajikan berapa kemudian harga tiket yang harus dibayarkan, yang harus dikeluarkan oleh para pemudik. Harga tiket bus, ini dia, VIP Rp165.000 sampai Rp320.000. Jalurnya adalah dari Jakarta menuju Cilacap. Kemudian bisnisnya Anda juga bisa lihat, Jakarta-Yogyakarta, di mana Yogyakarta juga menjadi salah satu kota ataupun juga tujuan terbanyak. Ada VIP, eksekutif, kemudian double decker dan suite class. Memang ada peningkatan harga untuk bus. Kali ini bus memang menjadi salah satu moda transportasi favorit bagi para pemudik, Pak Joko. Ya, memang begini, memang masyarakat kok mahal sekali katanya kan. Betul. Ya memang ini kalau pas ke bawa pemudik tuh hampir 100% kan. Tapi dia kembali lagi tuh rata-rata kosong. Iya betul. Saya kemarin naik kereta aja lah, ada kereta tambahan Argo Sindoro tambahan jam 22.50 dari Semarang kan. Itu satu kereta itu maksimal 52, nggak sampai 10 orang. Ya kan? Nanti dari pulang kembali, bis juga sama. Bahkan mungkin ada bis yang kosong. Karena mereka nggak ke Jabodetabek kan, waktu Jabodetabeknya distribusi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah sehingga untuk biaya operasinya ya hampir 2 kali lipat. Baik, menutup tapi yang kelas eksekutif ya. Tapi kelas ekonomi ada batasnya memang sudah diatur atas dan bawah. Gitu. Sama juga kereta, kalau mau murah naik kelas ekonomi, tapi terbatas ini. Nah, tapi yang banyaknya kan kelas yang eksekutif lah, ekonomi, gitu ya, betul, ekonomi dan tambahnya juga banyak lah ini. Baik, itu. Ya, Pak Joko tadi sudah diceritakan oleh Bu Adita, salah satu isu yang terjadi di Ciwandan pada semalam juga Pak Joko sudah ke sana. Ini banyak sekali kemudian membludak. Mereka para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Ini saya jadi ingat bahwa sebenarnya kan pemerintah ini kemudian menghimbau janganlah kemudian masyarakat ini kemana-mana tujuannya sampai menyeberang pulau dengan sepeda motor begitu kan, karena memang ini masalah keselamatan yang dipertaruhkan. Tapi rasanya himbauan itu juga tidak terlalu bisa dipraktekkan oleh masyarakat. Masih banyak yang memilih untuk kemana-mana ke Sumatera dan sebagainya menggunakan sepeda motor, Pak Joko. Ya, memang ada program mudik gratis ya buat sepeda motor, ada gratis, ada yang pakai bus. Tapi sebenarnya kalau dilihat dengan jumlah pemudiknya jauh lebih banyak, itu paling sekitar nggak sampai 2% kok totalitas ya, nggak sampai 2%. Artinya ini perlu dilipat gandakan pertama. Kedua, orang naik motor itu jauh lebih murah, walaupun dia berdua ya, naik bus lebih murah dia, lebih fleksibel kan. Apalagi THR-nya keluarnya terlambat kan, milih sepeda motor aja masalah keluar bau gitu. Betul. Yang ketiga, jangan lupa mereka tuh di daerah itu mereka tuh pinginnya kan punya mobilisasi juga. Bisa silaturahmi. Sementara daerah sekarang angkutan umumnya buruk sekali. Ini tugas pemerintah bagaimana membuat Transjakarta itu di daerah-daerah di Indonesia itu. Sehingga kalau itu sudah seperti itu, pemerintah memaksa itu bisa, kalau sekarang cuma menghimbau. Nah, itu jadi persoalan, makanya tolonglah anggota DPR ini, kemarin itu pemerintah menganggarkan untuk public transport ke daerah 1,3 triliun, dipotong anggarannya. Cuma 500 miliar aja nggak cukup. Itu seandainya kemarin 1,2 triliun, itu luar biasa, dia akan tambah lah di Jawa, terutamanya peringkat tambah 10 kota lagi kan. Sekarang ada 11 kota baru, ya kayak Transpakuan Bogor kan, lainnya ada, tapi kurang masih kurang gitu. Kita perbanyak lagi ini public transport di daerah, karena di daerah banyak public transport yang sudah
ya Husnul Khotimah masih sudah nggak beroperasi lagi, angkutan pedesaan banyak yang hilang. Anak-anak SMP di pedesaan tuh naik sepeda motor semua karena nggak ada angkutan pedesaan. Ya, Ini jadi problem. Baik. Artinya salah satu saran yang disampaikan Pak Joko, jika memang ingin mengurangi jumlah pemudik dengan menggunakan sepeda motor, ya perbanyaklah untuk bisa menyediakan bus-bus mudik gratis, begitu ya Pak Joko ya. Terakhir mungkin evaluasi Pak Joko kemarin selain ke pelabuhan-pelabuhan, juga kemudian melihat berbagai macam fasilitas rest area. Bagaimana Pak Joko terakhir? Ya, rest area ini memang sejak tol Trans Jawa terhubung, ya banyak favorit jalan tol. Nah, dampaknya rest area itu nggak disiapkan pemudik, meskipun banyak. Memang tol ini bukan untuk kondisi mudik, ya apalagi rest areanya juga ditambah beberapa rest area itu seperti kampung rest area. Bagaimana maksudnya? Jadi ketika masuk, tenanya kanan kiri kan parkir dia. Nah, yang bagus itu kan ada parkirnya tersendiri, terpisah. Yang kawasan jojol tenan tersendiri sehingga cukup dia parkir satu tempat, dia berjalan kaki. Itu lebih baik. Ini kan enggak, coba lihat KM 57 kan, kita masuk kanan kiri udah tenan kan, parkir semua kan, nggak susah kan mau jalan. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi desain rest area itu dibuat sedemikian rupa sehingga memisahkan antara kawasan parkirnya sama kawasan yang aktivitasnya jualan dan sebagainya. Nah, itu jauh lebih baik. Nah, tapi belum semua seperti itu. Itu ada di rest area yang baru-baru. Ya, yang lama-lama belum. Ini harus dirubah. Ditambah juga memang kapasitasnya masih kurang. Baik, Pak Joko terima kasih sudah memberikan informasi mengenai hal ini kepada kami. Ini jadi informasi yang bermanfaat juga untuk masyarakat yang masih berencana untuk bisa melakukan perjalanan mudik mungkin mulai nanti malam gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Joko.